Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Hahaha, lihatlah, betapa sangat menyedihkannya kalian. Kalian hanya semut di alam dewa tingkat rendah, tapi berani sekali ingin melawanku. Ucap wanita tersebut. Mendengar penghinaan itu, semua orang dari Sekte Bintang sudah terlihat marah. Mereka memang bukan lawan dari wanita ini, karena orang terkuat di antara mereka hanyalah tetua mereka sendiri yang berada di alam dewa tingkat rendah. Bahkan mereka pun tidak tahu, kalau akan ada hal semacam ini. Apalagi, kelompok ini sungguh di luar prediksi mereka. Sudahlah, kalian mati saja, hehehehe, ucap si pria sambil tertawa senang. Wush, bang, benar, kalian lebih mati saja, ucap seseorang di sampingnya. Saat pria itu menoleh, sebuah pukulan langsung memukul kepala pria itu, dan membuat kepala pria itu hancur berantakan. Sekarang hanya menyisakan badannya saja, yang telah jatuh seperti batu. Melihat pria yang mati itu, dan wajah wanita ini berubah. Dia langsung melihat seorang pria yang datang dengan seekor kucing imut di kepalanya, yang mana kucing itulah yang telah memukul kepala pria itu hingga menjadi hancur. Cih, begitu lemah, ucap bayi kecil dengan santai. Mendengar penghinaan itu, si wanita langsung marah. Dia tidak menyangka, bahwa salah satu dari mereka bisa mati dengan mudahnya oleh seekor kucing, dan kucing itu juga dapat berbicara. Siapa kamu? Ucap wanita itu dengan marah. Hoi, aku bosan dengan kata-kata siapa kamu, siapa namamu, dan apa maumu. Asal kamu tahu saja ya, ini bukan ajang pencarian bakat, balas bayi kecil dengan kesal. Wajah si wanita terlihat sangat jelek karena jawaban dari bayi kecil, dan membuatnya merasa sangat kesal ketika mendengarnya. Lin Tian juga tidak dapat berkata apa-apa, ketika dia melihat tingkah kucing yang seperti sedang melampiaskan emosinya kepada orang lain. Mungkinkah bayi kecil telah dihukum oleh ibu dan juga Mu Xuanyin, ketika dia berada di dalam pagoda? Fikir Lin Tian. Kucing sialan. Teriak si wanita. Apa? Kucing sialan? Ibumu tuh yang sialan, teriak bayi kecil langsung. Bayi kecil segera terbang, dan menyerang ke arah wanita yang memimpin itu. Bang! Ah! Bajingan, serang dia! Ucap si wanita yang terpental setelah menahan pukulan bayi kecil. Mendengar perintah wanita itu, semua pasukannya langsung menyerang ke arah bayi kecil dengan cepat. Kalian akan tahu bagaimana kucing ini membuat kalian tunduk. Ucap bayi kecil yang juga mulai menyerang, ke arah orang-orang yang mau menghajarnya. Bang! Semua kekuatan para orang misterius itu pun bergema di sekitaran kota, bahkan Sekte Bintang pun tercengang, ketika melihat bagaimana kucing kecil itu bisa bertarung dalam wujud kucingnya yang kecil. Tuan, apakah tidak apa-apa membiarkan kucing Anda bertempur di sana? Tanya tetua tersebut dengan cemas. Oh, kamu tenang saja. Karena dia sedang kesal, jadi lebih baik kalian jangan mengganggunya. Kalau kalian sengaja mengganggunya, entah apa yang akan dia lakukan kepada kalian, balas Lin Tian sambil tersenyum ke arah tetua itu. Tetua itu langsung terdiam setelah mendengar jawaban Lin Tian, dan memandang lagi ke arah tempat pertempuran berlangsung. Pertarungannya tidak terlihat dengan jelas, karena banyak kekuatan yang bertabrakan sehingga menciptakan asap, dan juga badai energi yang menutupi di sekitaran area pertempuran itu. Bang! Akhirnya tak berselang lama, semua tubuh tanpa kepala berjatuhan ke tanah, dan itu membuat rahang semua orang di kota, serta tetua yang berada di alam dewa tingkat rendah itu hampir jatuh ke tanah. Wow, padahal itu hanya seekor kucing. Bagaimana bisa sekuat itu? Pikir mereka secara bersamaan. Lin Tian yang melihat bayi kecil menghancurkan kepala semua orang misterius itu, dia hanya dapat menggosok dadanya sambil menghela nafas.
Untung saja bayi kecil hanya melakukan hal ini di saat dia kesal, dan melampiaskannya kepada musuh-musuhnya, pikir Lin Tian. Tapi Lin Tian tidak tahu bagaimana nanti, jika Feng Er tahu kelakuan bayi kecil dan menghukum kucing putih itu. Dia khawatir, mungkin musuh-musuhnya akan lebih menderita dari ini. Cih, kenapa kalian berhenti? Apakah sudah tidak ada lagi? Ucap bayi kecil dengan kesal sambil melihat ke arah wanita itu. Kamu sialan, ucap si wanita. Kamu tuh yang sialan, balas bayi kecil kesal, dan kemudian memukul mulut wanita itu. Pukulannya itu membuat semua giginya rontok, dan dia jatuh ke tanah seperti meteor. Bang! Cerot! Uhuk-uhuk, wanita itu memuntahkan darah karena pukulan bayi kecil. Meski tangan bayi kecil terlihat seperti tangan kucing, namun jelas sekali pukulan dari tangan kucing itu akan berefek kepada si wanita itu. Bahkan wanita yang tadinya terlihat cantik, kini berubah menjadi sangat jelek sekarang. Apalagi dengan giginya yang copot, itu menambah kejelekan wanita tersebut. Cih, sekarang kamu tidak akan bisa bicara lagi, ucap bayi kecil. Lalu bayi kecil mengangkat tangannya, dan sebuah telapak harimau besar muncul di atas tangan kecilnya itu. Melihat telapak tangan harimau besar itu muncul, wajah tetua yang melihat itu langsung berubah seketika. Dia merasakan kalau sekali saja telapak harimau itu mengenai tubuhnya, maka tubuh dan jiwanya akan hancur berkeping-keping. Sekarang dia tidak tahu apakah wanita ini mati dengan mayat utuh, atau mayatnya hancur karena telapak harimau itu. Semoga dapat bertahan, pikir tetua itu. Katakan kepada tuanmu sebelum mati, datang dan bawalah orang yang lebih kuat, ucap bayi kecil sambil melemparkan telapak tangan itu ke arah wanita tersebut. Tentu wajah wanita itu berubah ketakutan seketika, dan dia tidak dapat bergerak karena terluka parah. Di saat-saat terakhirnya, dia menyesal telah menghina kucing yang imut itu. Dan, boom! Ledakan yang besar membuat kota itu bergetar, dan tidak lama setelah ledakan, semua orang melihat kalau wanita itu telah menghilang. Itu sudah jelas, dia mati tanpa mayat sedikit pun yang tersisa. Masih kurang, ucap bayi kecil agak kesal. Tapi itu hanya sesaat, sebelum menepuk-nepuk tangannya dan kembali tidur di kepala Lin Tian. Harusnya kamu membiarkanku untuk memeriksa ingatan wanita itu dulu, ucap Lin Tian kepada bayi kecil. Cih, itu tidak akan berhasil Kak, aku tahu orang ini ingatannya telah dihapus, atau mungkin disegel dengan keras oleh tuan di belakangnya, balas bayi kecil. Cih, kamu seperti pernah melawan mereka saja, ucap Lin Tian. Ah tidak juga, kalau aku tidak salah, dulu aku pernah bertemu dengan beberapa orang, yang menggunakan teknik yang sama dengan orang-orang ini. Lalu, aku secara tidak sengaja menggagalkan rencana mereka, balas bayi kecil dengan wajah santai. Mendengar penjelasan itu, Lin Tian hanya mengangguk. Walaupun bayi kecil tahu, tapi dia secara tidak sengaja bertemu, dan berhasil menggagalkan rencana mereka. Itu sudah jelas, kalau orang-orang ini telah ada sejak lama di dunia dewa. Baiklah, kalian kembalilah untuk melapor ke sekte kalian. Dan biarkan para petinggi kalian yang memikirkan solusinya. Katakan kepada mereka, kalau dunia dewa telah mulai kembali dalam kekacauan, ucap Lin Tian dengan serius. Baik tuan, ucap tetua tersebut dengan hormat. Lin Tian mengangguk, dan kemudian menghilang dari tempat tetua itu. Hahaha, di sinikah, ucap seorang pria dengan wajah gembira, ketika dia melihat ke arah tebing yang penuh dengan aura yang sangat bermusuhan itu. Bagus-bagus, aku akan lihat monster apa yang disegel oleh para kaisar dulu di sini, ucap pria itu. Lalu dia langsung terbang ke arah tebing untuk turun, dan juga melihat kedalaman tebing itu. Bang! Pria itu langsung terlempar keras seperti meteor, dan keluar dari tebing itu. Dan bahkan,
Itu membuat seluruh badannya terluka dengan sangat parah. Sial-sial, ini sebuah pelindung. Ucap pria itu dengan wajah kesal dan tidak berdaya. Hehehe, meskipun kamu berhasil datang pertama, namun sayangnya kamu tidak bisa masuk, ucap suara wanita dari langit. Lalu, sosok wanita cantik muncul dengan menggunakan pakaian hitam ketat, di mana seluruh pakaiannya bergambarkan Phoenix, dan pakaiannya itu hanya menutupi sedikit dari pinggang dan setengah dari bagian atas tubuhnya. Kakinya yang sangat mulus tanpa alas kaki membuat wanita itu sangat menggoda, bahkan pria yang tadi muncul pertama pun sampai tergoda karena kemolekan tubuh wanita tersebut. Yang jelas itu bukan karena kemolekan tubuhnya, tapi itu karena teknik merayu dari wanita itu sendiri yang membuat pria itu tergoda. Orang bodoh, kenapa kamu tidak menjadi energiku, ucap wanita itu dengan lembut ke telinga si pria. Baiklah, balas si pria yang sudah benar-benar kehilangan akalnya, dan hanya patuh dengan perkataan wanita tersebut. Hehehe, aku akan membuatmu senang di saat-saat terakhirmu. Katakanlah, ini adalah hadiah dariku, karena kita berasal dari tempat yang sama, ucap si wanita itu dengan mudah, dan kemudian membuka semua pakaiannya. Si pria itu juga telah membuka pakalannya juga, dan saat itu juga si wanita dan si pria itu pun melakukan hal yang intim bersama-sama. Tapi beberapa saat kemudian, semua suara kenikmatan dari pria itu pun berubah menjadi teriakan yang menyedihkan. Ah, pria itu berteriak cukup lama, sebelum suaranya menghilang di luar tebing yang gelap itu. Darah yang lumayan enak. Energinya juga lumayan bagus, dan itu cukup memuaskan, ucap si wanita sambil menghapus darah di mulutnya, dan kemudian melihat ke bawah tubuhnya. Lalu, terlihatlah pria itu yang sekarang telah menjadi mayat kering. Tetapi anehnya, wajah pria itu sepertinya tidak merasakan sakit di saat terakhirnya, tapi wajahnya terlihat puas karena ada senyum di wajah mayat kering tersebut. Cukup lumayan banyak, tapi itu saja tidak memuaskan, ucap wanita itu sambil membersihkan dan memakai pakaiannya lagi. Lalu dia memandang ke arah tebing yang gelap itu, dan dia jelas saja dia tidak bodoh. Karena dia tahu kalau di sana ada formasi yang sangat kuat, dan menghalangi seseorang untuk menembus ke dalam tebing tersebut. Setidaknya aku harus melaporkan masalah ini dulu, karena jika dipaksa pun aku tetap tidak bisa masuk, ujar si wanita itu sambil tersenyum. Dia hanya berdiri sesaat, lalu menghilang dari tempat itu tanpa ada jejak sedikit pun. Tentu saja hanya ada satu mayat kering yang menjadi saksi, kalau sebelumnya ada wanita yang mengerikan berada di sana. Di bawah tebing, makhluk yang menutup mata itu tiba-tiba membuka matanya, dan makhluk itu pun melihat ke atas tebing dengan wajah yang marah. Mengaum, sialan, bahkan setelah energi ini diambil, aku tidak bisa bebas juga. Lihat saja Kaisar Harimau, setelah aku berhasil keluar, aku pasti akan membunuhmu, ucap salah satu kepala makhluk tersebut dengan marah. Mengaum. Jelas saja kalau dia sangat membenci seseorang yang disebut Kaisar Harimau. Entah apa yang telah dilakukan oleh Kaisar Harimau, hingga membuat makhluk itu marah dan ingin membunuh Kaisar Harimau. Hachiu, bayi kecil yang sedang tidur tiba-tiba bersin dengan keras, dan itu membuatnya langsung berdiri sambil memandang ke suatu tempat. Sialan, siapa lagi yang ingin mencelakai kucing imut ini? Ucap bayi kecil dengan kesal. Hahaha, itu wajar saja jika banyak orang yang ingin menghukummu. Kamu tahu sendiri kan, bahkan beberapa murid Sekte Es juga sangat ingin menyeretmu, dan kemudian membakarmu hidup-hidup, balas Lin Tian. Cih, padahal aku hanya melihat sedikit saja, tapi mereka sudah semarah itu. Dulu Feng Er dan juga Dewi Bunga sudah aku lihat semuanya, tapi mereka tidak marah, ucap bayi kecil dengan wajah kesal. Tolol, orang yang satu adalah istrimu,
dan yang satunya lagi adalah Dewi Bunga yang secara tidak sengaja kamu dapatkan. Kucing kecil, harusnya kamu beruntung tidak dibakar ataupun dijadikan pupuk oleh Feng Er dan Dewi Bunga, ucap Lin Tian dengan kesal. Kucing ini masih saja menganggap dirinya yang paling benar, dan juga yang paling hebat. Melihat seluruh tubuh istri-istrinya itu, ini sudah wajar karena mereka adalah pasangannya. Tapi sebelumnya, Bai Kecil dan Bing Zhao telah mengintip wanita lain untuk memuaskan nafsu mereka. Cih, kami hanya melihat sedikit saja Kak, lagi pula apa salahnya jika kami melihat sedikit, balas Bai Kecil lagi. Apakah kalian berdua ingin menjadikan semua wanita di Sekte S sebagai istri kalian? Apakah kalian sanggup? Kalau kalian sanggup, ayo, biar aku antar kalian berdua kembali ke dunia biru, dan akan kukirim kalian ke Sekte S, ucap Lin Tian dengan agak kesal. Mendengar apa yang dikatakan Lin Tian, tiba-tiba saja wajah Bai Kecil berubah. Dia tiba-tiba saja mengingat hal yang tidak mengenakan baginya, pada saat dia dihukum oleh Mu Suanyin dan juga Ling Suer. Hehehe, kakak, aku bercanda doang kok, jangan dianggap serius gitu dong. Kakak tenang saja, aku dan saudaraku tidak akan mengintip wanita lagi, ucap Bai Kecil yang telah sadar akan sesuatu, dan meminta maaf kepada Lin Tian sambil memelas sedikit. Bagus kalau begitu selama kamu mengerti. Tapi jika kamu masih tidak mengerti, cepat katakan saja, maka aku akan mengirim kamu dan Bing Zhao ke Sekte S, dan kemudian nikmatilah hidup bahagiamu di sana. Akan kupastikan, kalian akan sangat puas berada di sana, ucap Lin Tian. Hehehehe, kakak pasti sedang bercanda, ucap Bai Kecil. Jika dia dan Bing Zhao dilemparkan ke Sekte S, dan kemudian dia menikahi gadis-gadis di sana, entah berapa lama mereka berdua bisa hidup. Membayangkan setiap hari menjadi pemuas dan disiksa oleh para wanita di sana, semua bulu Bai Kecil merinding karena tidak dapat memikirkan hal yang mengerikan itu. Dia kemudian berpikir, sebaiknya dia tidak mengintip wanita lagi. Karena dia sudah memiliki dua wanita yang sangat cantik di sisinya, dan mungkin setelah dibuka kembali alam langit, maka dia dapat meminta Dewi Bunga memperlihatkan tubuh indahnya pada dirinya. Oh iya aku lupa, kedua istriku kan sangat cantik, jadi aku tidak akan melihat wanita lain. Kakak tenang saja, aku tidak akan mengintip wanita lagi, tegas Bai Kecil. Baguslah. Kita sudah sampai di Sekte Langit sekarang, ucap Lin Tian sambil melihat ke arah formasi di mana Sekte Langit berada. Dia kemudian mengeluarkan token formasi, dan masuk ke dalam formasi Sekte Langit secara langsung. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.